Halo, selamat berjumpa kembali di channel Atta Samuel. Kali ini kita akan belajar bersama tentang konversi satuan besaran fisika. Namun sebelum itu, sebelum kita lihat bagaimana cara mengkonversi besaran fisika, mengkonversi satuan besaran fisika, tentunya kita lihat sedikit pengertian tentang konversi itu apa sebenarnya. Baik, konversi satuan secara umum itu bermanfaat untuk menilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain. Konversi satuan umumnya tak pernah mengubah nilai dari suatu besaran. Konversi satuan mampu dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berlainan. Jadi kita bisa mengkonversi dari satuan yang sama ataupun satuan yang berlainan. Konversi satuan sangat penting dilakukan ketika kita berhubungan dengan hitung-hitungan nilai besaran. Contohnya ketika kita hendak mengubah satuan panjang dari meter ke kilometer, atau mengubah waktu dari jam ke detik, dan lain sebagainya. Konversi satuan sangat penting dilakukan ketika kita berhubungan dengan nilai-nilai besaran. Contohnya seperti sudah disampaikan terlebih dahulu. Baik, sebelum kita melihat bagaimana cara mengkonversi, mungkin kita lihat dulu, ini ada gambar yang mungkin tidak asing lagi bagi sahabat-sahabat semua yang pernah di SD, SMP, bahkan di SMA. Ini cara untuk mengkonversi satuan panjang dari kilometer sampai ke hektometer, kemudian dari kilogram sampai pada miligram. Jadi untuk konversi satuan panjang, misalkan ini disebut sebagai anak tangga ya. Setiap turun satu anak tangga kita kali 10. Jadi kalau misalkan dari kilometer ke hektometer kita kali 10. Berarti 1 kilometer itu sama dengan 1 hektometer. 1 kilometer itu sama dengan 100 dekameter. Karena apa? Turun 2 anak tangga. Jadi setiap kali turun 1 anak tangga itu dikalikan dengan 10. Nilainya dikalikan dengan 10. Nah, begitu juga dari bawah ke atas, dari anak tangga bawah ke atas, atau kita mengkonversi dari satuan milimeter ke atas atau sentimeter ke atas. Nah, jadi misalkan kalau dari sentimeter kita mau mengkonversi ke meter, misalkan panjang sebuah benda adalah 100 cm. Berapa panjang benda itu dalam satuan meter? Berarti dari sentimeter ke meter itu kita naik 2 anak tangga. Berarti dari sentimeter ke desimeter itu kita bagi 10. Terus dari sentimeter sampai ke meter itu kita bagi 100. Kenapa naik 2 anak tangga? Jadi kalau misalkan 100 cm itu berarti 100 dibagi dengan 100 karena naik 2 anak tangga. Seperti itu. Jadi 100 cm itu sama dengan 1 meter. Kenapa? Karena 100 dibagi dengan 100. Nah, itu untuk konversi panjang. Oke. Satuan panjang. Nah, di sini itu konversi satuan massa. Dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama juga untuk caranya. Ketika turun satu anak tangga, itu kita kalikan dengan 10. Turun 2 anak tangga, kita kalikan dengan 100. Turun 3 anak tangga, kita kalikan dengan 1000. Jadi kosnya gitu. Jadi kalau misalkan contohnya 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Kenapa? Karena turun 3 anak tangga. Anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga. Berarti kali dengan 1000.
Jadi kalau misalkan 1 kilogram itu sama dengan 1 kali 1000. Kenapa? Karena 3 kali puluh. Begitu juga bergerak ke atas. Jadi misalkan 1 gram. 1 gram itu berarti 1 dibagi dengan 1000. Kenapa? Karena ketika naik tingkatan, ketika naik 1 tingkatan, itu dibagi 1000. Kalau dari gram ke kilogram itu naik 3 tingkatan. Naik tingkatan pertama hektogram, naik tingkatan kedua hektogram, naik tingkatan ketiga kilogram. Jadi naik 3 tingkatan. Jadi kalau 3 tingkatan berarti ini bagi 10, bagi 100, dan bagi 1000. Jadi 1 gram itu sama dengan 1/1000. Jadi ini tidak asing lagi untuk sahabat-sahabat semua mengenai mengkonversi dari satuan panjang dan juga satuan massa. Begitu. Jadi untuk massa dan panjang, untuk konversi satuan massa dan panjang itu saya pikir semua sudah tahu. Kemudian, ini kalau misalkan mengkonversikan, ini biasanya itu mengkonversikan satuan luas. Ya, satuan luas. Ini cara termudah untuk membantu kita mengingat. Misalkan dari 1 cm kubik. Ya, 1 cm persegi. Setiap naik 1 tangga atau setiap naik 1 tingkatan itu dibagi dengan 100. Misalkan 1 cm persegi itu berapa desimeter persegi itu? Nah, kalau 1 cm persegi berarti 1/100 desimeter persegi. Kalau 1 cm persegi itu berapa meter persegi itu? Berarti karena di situ dia bilang naik 1 tingkatan atau naik 1 tangga itu dibagi 100. Maka kalau sampai pada meter persegi berarti dia naik 2 tingkatan atau 2 anak tangga. Di sini 1/100, 1/10.000 atau 10⁻4. 10⁻4. Jadi intinya itu untuk mengkonversi satuan luas, karena ini biasanya kan desimeter persegi, meter persegi, kilometer persegi itu untuk satuan luas. Jadi setiap naik 1 tangga itu dibagi 100, dan juga setiap kali turun 1 tangga atau setiap kali turun 1 tingkatan dikali dengan 100. Nah, itu untuk konversi satuan luas. Kemudian untuk konversi satuan volume. Volume itu memiliki satuan meter kubik. Kalau luas itu satuan standarnya itu meter persegi. Kalau volume, besaran volume itu satuan standarnya itu meter kubik. Tentunya untuk mengkonversi satuan volume dengan luas itu berbeda. Kalau untuk konversi satuan volume itu setiap kali turun 1 tingkatan atau turun anak tangga 1 kali itu dikalikan dengan 1000, dan setiap kali naik 1 anak tangga dibagi dengan 1000. Misalkan 1 meter kubik itu berapa kilometer kubik sih? Berarti setiap naik 1 anak tangga itu kan bagi 1000. Berarti 1 meter kubik itu sama dengan 1/1000 dekameter kubik. Kalau 1 meter kubik itu berapa hektometer kubik sih? Karena sini dari meter ke hektometer ini kan naik 2 tingkatan, 2 anak tangga, berarti dibagi dengan 1 juta. 1/1000, 1/1 juta. Ya. Jadi untuk konversi satuan volume, kalau kita menggunakan sistem anak tangga atau tingkatan, seperti itu caranya. Kemudian untuk ini bagaimana kita mengkonversi waktu, satuan waktu. Ini 1 hari itu kan sama dengan 24 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan
60 detik. 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. 1 hari itu sama dengan 86.400 detik. Ya, cara untuk mengkonversi satuan besaran waktu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Bagaimana cara sih mengkonversikan nilai suatu benda bersama dengan satuannya ke satuan yang berbeda. Nah, kita lihat yang pertama. Contoh yang pertama ini katakan bahwa sebuah mobil bergerak dengan kelajuan rata-rata 80 km per jam. Kalau dilihat dari soal ini berarti kalau lihat dari satuannya itu belum satuan standar, karena satuan standar, satuan secara sistem internasional itu kan harusnya satuan dari kelajuan itu kan meter per second. Tapi di sini ditulis kilometer per jam. Nah, dari soal ini kita akan konversi dari 80 km per jam ini kita konversi menjadi meter per second. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Nah, kelajuan itu selalu disimbol dengan V. Kelajuan itu nilainya kelajuan rata-rata dari mobil itu saudara 80 km per jam. Nah, sekarang kita akan mengkonversi dari kilometer per jam, kita konversi menjadi meter per second. Nah, sehingga di sini 80 km ini kita konversi ke meter dulu. Berarti 80 km itu sama dengan 80.000 meter. Karena dari kilometer ke meter itu kan, nah, tadi kalau dari konversi satuan panjang itu kan setiap turun satu tingkat atau turun satu anak tangga itu kan dikali dengan 10. Jadi kalau dari kilometer ke meter itu kan turun 3 anak tangga, maka dikali dengan 1000. Jadi 80 km itu sama dengan 80.000 meter. Kemudian jam per jam itu sama dengan 80 km per jam itu maksudnya sama dengan 80 km per 1 jam. Artinya bahwa ketika menempuh 1 jam, kecepatan atau kelajuan mobil itu 80 km per jam seperti itu. Nah, kita bagi per 1 jam. 1 jam itu berapa detik? Ya, 1 jam itu 3.600 detik. Atau di sini saya gunakan simbol S karena dari kata second. Ya. Jadi 80 km itu sama dengan 60.000 meter. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik atau second. Maka 80.000 meter dibagi dengan 3.600 second, itu hasilnya itu adalah 22,22 meter per second. Jadi kecepatan 80 km per jam ini kita konversi ke meter per second itu nilainya 22,22 meter per second. Ya, itu konversi yang pertama, konversi satuan untuk kelajuan sebuah mobil. Kita lihat yang kedua, itu misalkan sebuah mobil bergerak dengan kelajuan rata-rata 20 meter per second. Nah, ini kebetulan satuannya itu satuan standar. Kita coba dia untuk konversi ke satuan tidak standar. Nah, dalam artian itu kita konversi satuannya menjadi kilogram per jam, kilometer per jam. Kecepatan untuk kelajuan itu 20 meter per second. Dari sini 20 meter per second ini kita harus konversinya ke kilometer per jam. Jadi 20 meter kalau kita konversi ke kilometer itu sama dengan 20 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, ini saya tulis dalam bentuk notasi ilmiah. Saya tulis dalam bentuk notasi ilmiah. Kalau ada yang belum paham tentang notasi ilmiah, cara penulisan bilangan dalam notasi ilmiah, bisa dilihat di video sebelumnya ya, tentang notasi ilmiah. Jadi 20 meter itu kalau kita konversi ke kilometer, maka itu nilainya sama dengan 20 kali 10 pangkat negatif 3 kilometer. Atau ada yang masih bingung lagi, 20 meter itu kita bisa tulis dalam bentuk yang lain, 20 per 1000 kilometer. Kenapa per 1000? Karena dia naik dari meter ke kilometer itu naik 3 tingkatan atau naik 3 anak tangga. Sehingga kita bagi dengan 1000.
Kemudian dari 1 sekon kita konversi ke jam. Maka 1 sekon itu sama dengan 1 jam per 3.600. Jam itu sama dengan 1 per 3.600. Karena 1 jam itu kan sama dengan 3.600 sekon. Jadi kalau kita konversi dari sekon ke jam itu, kalau 1 sekon itu berarti 1 per 3.600 jam. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Dari sini kita jabarkan lagi. Tentunya di sini pasti akan timbul tanda tanya kalau yang belum paham. Ini kalau pembagian seperti gini, kita tulis bilang 20 kali 10 pangkat negatif 3 km kita sebut sebagai bilang 1 per 3.600 jam ini kita sebut sebagai penyebut. Jadi kalau kita mau tulis, kita mau kalikan pembilang dan penyebut, maka penyebutnya kita balik. Maka sini berarti 20 kali 10 pangkat negatif 3 km kita kali dengan penyebutnya kita balik ya. 3.600 dibagi dengan 1 jam. Kemudian sini lanjut lagi 20 kali 10 pangkat negatif 3 dalam notasi ilmiah ya. Kilometer kita kalikan dengan 3.600 itu kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah. 3.600 itu kalau kita tulis dalam notasi ilmiah itu 3,6 kali 10 pangkat 3 per 1 jam. Kalau masih ada yang belum paham tentang notasi ini bisa lihat video sebelumnya. Kemudian sekarang lagi, sekarang kita tinggal kalikan 20 kali 10 pangkat negatif 3 km dikali 3,6 kali 10 pangkat 3 jam. 3,6 kali 10 pangkat 3 per 1 jam. Nah, kalau dalam aturan matematika, kalau perkalian bilangan dalam bentuk notasi ilmiah itu pangkatnya dijumlahkan. Jadi kalau perkalian bilangan notasi ilmiah itu pangkatnya dijumlahkan. Maka di sini 20 kita kali dengan 3,6 itu hasilnya 72 km. Kenapa 72 km? Karena tadi sudah disampaikan bahwa kalau perkalian bilangan dalam bentuk notasi ilmiah berarti pangkatnya dijumlahkan. Nah, ini pangkatnya negatif 3 dan 3. Nah, negatif 3 kita tambah dengan 3 itu kan pangkatnya 0. Secara aturan matematika kalau nilai atau satu bilangan atau simbol yang pangkatnya 0 berarti nilainya itu 1. Sudah 20 kali 10 pangkat negatif 3 km dikali 3,6 kali 10 pangkat 3 itu nilainya sama dengan 72 km dibagi dengan 1 jam. Maka sini kita tahu kalau kecepatan 20 meter per sekon itu kalau kita konversi ke satuan kilometer per jam itu nilainya sama dengan 72 km per jam. Itu contoh soal yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, ini berkaitan tentang massa jenis. Massa jenis sebuah benda adalah 4 gram per cm kubik. Perlu diketahui bahwa satuan standar, satuan dasar untuk massa jenis itu kilogram per meter kubik satuan. Jadi dari 4 gram per cm kubik ini kita harus konversi menjadi kita konversi ke satuan kilogram per cm kubik. Ya. Rho ini simbol massa jenis ya. Rho itu kan rumusnya itu kan massa per volume. Di sini massa tadi 4 gram per cm kubik. Di sini kita harus konversi dia. 1 gram itu berapa kilogram sih? 1 gram itu kan sama dengan 1/1000 kilogram. 1 dibagi 1000 kilogram. Kenapa? Karena naik 3 tingkatan atau naik 3 anak tangga. Kalau yang belum paham caranya seperti itu. Nanti penjelasan tadi jadi kalau 4 gram berarti 4/1000. Tapi di situ saya tulis 4/1000, saya gunakan notasi ini 4/1000. Itu 4 kali 10 pangkat negatif 3 kilogram. Ya. Kemudian 1 cm kubik itu berapa meter kubik sih?
Jadi kalau sentimeter kubik, setiap turun satu orang tangga dikalikan 1000, dan ketika naik satu orang tangga atau naik satu tingkatan dibagi dengan 1000. Nah, kita harus tahu kalau misalkan dari sentimeter kita kan mengkonversi ke meter kubik. Dari sentimeter ke meter itu kan naik 2 tingkatan atau 2 anak tangga. Maka dari sentimeter kubik kita konversi ke meter kubik, berarti kita bagikan dengan 1 juta atau 1 per 1 juta. Nah, 1 per 1 juta itu nilainya sama dengan 10 pangkat negatif 6 kalau ditulis dalam notasi ilmiah. Jadi 1 cm kubik itu kita konversi ke meter kubik itu nilainya sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, di sini saya gunakan masih tetap menggunakan dalam bentuk notasi ilmiah. Di Australia kalau perkalian bilangan dalam bentuk notasi ilmiah itu pangkatnya dijumlahkan. Negatif 3 tambah 3 itu kan 0. Tapi kalau sini untuk pembagian itu pangkatnya dikurangi. Jadi 4 bagi 1, 4 kali 10 pangkat sini. Negatif 3 dikurangi negatif 6. Negatif 3 dikurangi dengan negatif 6. Negatif 3 dikurangi dengan negatif 6 berarti apa? Negatif 3 ditambah 6. Berarti ya, ini minta maaf ya, ini bukan negatif 3 tapi positif 3 ya. Jadi negatif 3 dikurangi negatif 6 itu positif 3. Negatif 3 dikurangi negatif 6 nilainya positif 3. Jadi 4 kali 10 pangkat negatif 3 kg dibagi 1 kali 10 pangkat negatif 6 meter kubik itu nilainya sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Ya. Ini salah ya, negatif 3. Jadi untuk diketahui bahwa untuk perkalian dalam bentuk bilangan dalam bentuk notasi ilmiah itu perkalian, kalau dalam bentuk perkalian pangkatnya dijumlahkan, terus dalam bentuk pembagian pangkatnya dikurangkan. Sementara untuk penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya wajib bahwa pangkatnya harus sama baru boleh dijumlahkan ataupun boleh dikurangkan. Itu kebetulan harus informasi tambahan mengenai cara mengalihkan nilai-nilai dalam bentuk notasi ilmiah dan juga membagikan nilai-nilai dalam bentuk notasi ilmiah. Lihat yang itu soal berikut. Soal nomor 4 itu panjang dan lebar sebuah benda berturut-turut adalah 1 meter dan 50 cm. Luas benda tersebut adalah, ini kebetulan satuannya tidak sama ya. Supaya kita mendapatkan satuan yang sama, maka kita harus mengkonversi dulu. Tergantung kita mau konversi meter ke sentimeter atau dari sentimeter itu kita konversi ke meter. Kalau di sini yang saya gunakan itu 50 cm itu saya konversi ke meter. Jadi misalkan rumus untuk menentukan luas sebuah benda itu luas itu sama dengan panjang kali lebar. Maka panjangnya itu 1 meter, lebarnya itu 0,5 meter. Kenapa sih 0,5 meter? Karena dari 50 cm ini saya ubah dia ke satuan meter. Jadi 30 cm ke meter berarti 50 dibagi 100 karena naik 2 tingkatan ke atas kalau kita menggunakan tingkatan atau tangga. Jadi 50 dibagi 100 nilainya 0,5. Ini karena satuannya sudah sama. 1 meter dikali 0,5 meter. Itu nilainya itu 0,5 meter persegi. Nah, ini dalam bentuk notasi apa ya? Masih dalam bentuk nilai desimal.
Nah, bagaimana kalau nilai ini kita konversi ke sentimeter persegi? Ya. Kalau kita konversi ke sentimeter persegi, itu kan dari meter persegi ke meter persegi itu kan turun 2 angka. Berarti itu kita kali dengan 10.000 atau 10 pangkat 4. Jadi 0,5 kali 10 pangkat 4 cm persegi. Dari meter persegi kita konversi ke sentimeter persegi. Ingat, dari meter ke sentimeter itu turun 2 tingkatan. Nah, jadi kalau dari meter persegi kita turun 2 tingkatan, berarti kita bagi dengan kita kalikan dengan 10.000 atau 10 pangkat 4. Maka 0,5 kita kali 10 pangkat 4 cm itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 cm persegi. Ini pasti yang belum tahu muncul kok 5, kenapa tidak 0,5? Di sini 0,5 ini kalau saya rubah dalam bentuk notasi ilmiah berarti 5 kali 10 pangkat negatif 1. Ini karena perkalian dalam bentuk notasi ilmiah, maka negatif 1 ditambah 4 itu kan nilainya 3. Maka dari 0,5 kali 10 pangkat 4 cm persegi, kita konversi dia lagi, kita tulis dalam bentuk yang berbeda, 5 kali 10 pangkat 3 cm persegi. Seperti itu ya. Nah, ini soal yang kena kelima. Ini berkaitan tentang sebuah muatan listrik besarnya 40 mikrokulom. Mikrokulom. Nah, kalau soal-soal seperti ini kita selalu gunakan faktor pengalih. Kita gunakan faktor pengalih. Bagaimana cara mengkonversinya untuk mendapatkan satuan kulom saja. Ini juga adalah mikrokulom. Maka kita bisa mengkonversi itu kan Q itu simbol dari muatan listrik. Q sama dengan 40 mikrokulom. Kalau 40 mikrokulom kita konversi menjadi kulom, nah itu kita bisa gunakan tabel faktor pengalih. Nah, tabel faktor pengalih dalam sistem internasional. Kalau mikro itu nilainya berapa sih dari sini? Mikro itu nilainya 10 pangkat negatif 6 dengan simbol mu. Berarti kalau mu atau mikro ini kita gantikan dalam bentuk nilai, maka itu 10 pangkat negatif 6. Maka itu 40 mikrokulom. Kalau mu itu kita ganti dengan 10 pangkat negatif 6, maka 40 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Nah, ini ditulis dalam, hasilnya ditulis dalam bentuk notasi ini. Kalau 40 kali 10 pangkat negatif 6 kulom ini kita bisa tulis dalam bentuk yang lain. 4 kali 10 pangkat negatif 5 kulom. Dan kita lihat nomor yang terakhir. Sebuah stasiun radio FM bekerja pada frekuensi 100 MHz. Nah, ini soalnya juga ini menggunakan faktor pengalih megahertz. Hasil itu simbol hertz dari satuan frekuensi. Jadi kalau 100 MHz itu kalau kita konversi menjadi hertz, berarti kita lihat pada faktor pengalihnya. Kalau mega itu berapa sih nilainya faktor pengalih? 10 pangkat 6. Maka 100 MHz itu kita bisa tulis jadi 100 kali 10 pangkat 6 Hz. Atau kita tulis dalam bentuk yang lain 1 kali 10 pangkat 8 Hz. Atau bisa dalam bentuk yang lain 10 kali 10 pangkat 7 Hz. Baik, itu saja sedikit penjelasan bagaimana mengkonversi satuan. Semoga bisa membantu ketika mengkonversi satuan-satuan besar fisik. Jangan lupa tekan tombol ya, like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.